Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Alfarak dengan NIM 44452400103. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memilih bahasa baku di media sosial atau di sosial media. Oke. Jadi sebenarnya apa sih teman-teman bahasa baku itu? Jadi bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan aturan penulisan dan tata bahasa yang benar. Biasanya bahasa baku ini sifatnya resmi gitu. Jadi kayak kita bisa buat menulis surat, menulis tugas, atau enggak kita membuat berita atau menulis berita seperti itu. Tapi bahasa baku ini apa ya? Bukan nggak bisa dipakai sosial media gitu, justru kalau di sosial media kan kita bisa menyesuaikan juga, jadi supaya tulisan kita tuh di sosial media itu terlihat lebih rapi dan juga dibacanya enak. Oke, selanjutnya ada contoh nih dari bahasa baku dan tidak baku. Kita mulai dari bahasa tidak baku dulu mungkin ya. Jadi bahasa tidak baku tuh seperti kayak misalnya enggak atau enggak, kita bilang makasih, kita bilang kenapa, ngelihat. Nah itu tuh ini nih bahasa yang tidak baku gitu. Jadi ada juga bahasa yang bakunya seperti enggak itu tidak, makasih kan bahasa bakunya terima kasih, kenapa bahasa bakunya mengapa. Nah ngelihat bahasa bakunya melihat gitu. Jadi bahasa baku ini kita gunakan supaya lebih enak didengar gitu. Mungkin di sosial media juga bisa kita gunakan. Oke, sorry. Selanjutnya, nah kalau di sosial media kan kita sering kayak pakainya enggak atau makasih gitu doang kan, kayak supaya lebih akrab aja. Tapi kalau misalkan konteksnya agak formal, misalkan di caption kita mau berkomentar atau kita menulis caption di Instagram, itu kan bahasa baku itu lebih terlihat sopan gitu dan juga lebih enak dibacanya, lebih jelas lah. Oke, nah bahasa baku di media sosial. Nah di media sosial sekarang bukan cuma tempat buat hiburan aja, tapi juga tempat berbagi informasi dan juga pengetahuan. Kalau kita terbiasa menulis dengan bahasa baku, orang lain bakal lebih mudah paham maksud kita gitu. Jadi kita juga bisa terlihat lebih profesional. Misalnya kayak kita berkomentar gitu di suatu postingan di Instagram, gak ngerti maksud lo apa gitu. Nah itu kan kayak kalimatnya kurang enak dibaca sama didengar ya. Kita merasakan lagi kurang enak. Jadi kayak kita bisa ganti bahasa apa ya? Kita bisa ganti pakai bahasa baku gitu. Saya kurang paham maksud kamu gitu. Nah itu kan lebih enak didengar ya teman-teman. Lebih enak lah, kelihatannya lebih sopan gitu. Nah kalimat kedua terdengar lebih sopan dan netral kan. Nah itu kan sebenarnya pesannya sama aja, tapi terdengarnya atau terlihatnya lebih sopan lah. Oke, selanjutnya, nah bahasa baku tuh kenapa sih penting? Jadi bahasa baku tuh penting karena kita bisa nunjukin cara kita menghargai bahasa Indonesia kita sendiri. Selain itu kita udah terbiasa nih nulis dengan bahasa baku, nanti pas kita entah mengerjakan tugas kuliah, bikin laporan, makalah, atau surat lamaran kerja, itu tuh jadi lebih gampang. Jadi kita tahu nih bahasa mana aja yang bisa kita pilih untuk menulis atau membuat tugas tersebut gitu. Jadi intinya bahasa baku itu kita apa ya, terbiasa bikin itu supaya menulisnya kita dengan rapi. Nah, tips biar terbiasa pakai bahasa baku. Nah, gini ada tipsnya nih teman-teman. Kayak misalkan kita kurangi kayak singkatan atau waktu menulis caption, kan biasanya kalau nulis caption ada aja yang disingkat gitu. Jadi usahakan jangan teman-teman, supaya kita terbiasa gitu pakai bahasa baku di media sosial. Rajin membaca berita atau artikel resmi, biasakan dicek juga di KBBI gitu ya kalau ragu. Terus kita latih nih
latih diri kita buat nulis kalimat yang lengkap, bukan cuman seperti potong-potongan kata gitu. Oke, terakhir ada kesimpulan. Jadi mungkin kesimpulannya bahasa baku itu bukan cuman buat hal formal aja gitu, tapi juga kita bisa pakai di sosial media dengan cara yang tetap santai. Nah, dengan kayak gitu kita bisa tetap kelihatan lebih sopan, lebih keren, dan juga kita bisa ngehargain bahasa kita sendiri gitu, bahasa Indonesia yang tentunya dengan baik dan benar. Nah, ini ada referensinya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya yang saya sampaikan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.